Sama saya Seradita dan inilah live update selengkapnya. Informasi pertama Tribuners, pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Burundi akan digelar pada Sabtu hari ini. Duet Jordi Amat dan Elkan Bagot di posisi bek Timnas tampaknya diminati banyak publik. Bahkan pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga penasaran dengan duet tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun ingin memasangkan dua pemain itu di leg pertama yang akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam nanti. Pertandingan kontra Burundi juga akan menjadi pertandingan perdana Jordi Amat dan Elkan Bagot. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa kondisi Elkan kini belum 100% optimal. Potensi duet Elkan Jordi mungkin terjadi pada laga malam nanti, mengingat Burundi juga memiliki pemain-pemain yang mentas di Eropa. Ini akan memudahkan pertahanan tim Garuda jika memasang pemain berpengalaman di Liga Eropa. Jika menengok FIFA Matchday terakhir melawan Curacao, Elkan Bagot selalu menjadi pilihan utama Coach Sinteyong. Sintayong mengaku penasaran ingin memasang duet jebolan Liga Inggris di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, sebelum ini Jordi Amat juga pernah merumput di Liga Inggris. Sementara itu, Sintayong menyebut para pemainnya sudah dalam kondisi yang baik sejak menjalankan pemusatan latihan. Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam, mengaku tidak akan berpuasa ketika menghadapi Burundi dalam laga FIFA Matchday periode Maret 2022 ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut mengaku ia dan rekan-rekannya siap memberikan yang terbaik. Bahkan mereka siap menjalani skema permainan yang diberikan tim pelatih dengan maksimal. Sehingga Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Timnas Burundi nantinya. Pemain asal Makassar tersebut bahkan menjanjikan kepada supporter bahwa skuad Garuda bakal menunjukkan penampilan yang terbaik pada laga malam nanti. Kalau persiapan tentunya sangat baik, dan untuk saat ini kita juga menjalankan ibadah puasa, dan karena latihan malam ya mungkin di pertandingan besok kita tidak berpuasa, karena memang sangat penting untuk menjaga tubuh kita biar bisa memberikan pertandingan yang maksimal. 저도 사실 어떻게 보면 첫 조합인데 엘칸이 컨디션이 좋은 상태에서 이런 조합이 진행됐으면 훨씬 더 많은 기대를 했을 텐데 사실 지금 엘칸은 컨디션이 거의 100%가 아니라 제가 판단할 때는 한 80% 정도, 7, 80%밖에 안 돼서 좀 아쉬운 점이 있다. 그렇지만 처음으로 조르디와 엘칸이 같이 수비 라인에서 쓰기 때문에 내일 경기에 나도 처음으로 엄청나게 나 또한 궁금하다, 그렇게 보시면 되겠습니다. Memang pertandingan besok pertama kali ya, Eka dan Jordi sebagai duetnya, ini duet pertama juga ini. Jujur kondisi Eka saat ini ya belum 100% menurut Rosen. Mungkin lebih baik ya 100% ya bisa duet sama Jordi, tetapi saat ini Eka menurut Rosen ya 70-80% saja. Jadi sebenarnya sangat sayang untuk itu. Tetapi Kosin pun jujur ya penasaran juga, karena Kosin ya pertama kali lihat juga di pertandingan resmi Jordi dan Elkan bermain bersama. Persib Bandung menang tipis atas Bayangkara FC pada partai tunda pekan ke-18 Liga 1 musim 2022-2023. Sementara itu, David da Silva yang menyumbang 1 gol juga kini menjadi top skorer Liga 1 musim ini. Pertandingan Persib versus Bayangkara FC tersebut rampung digelar di Stadion Pakansari Bogor pada Jumat malam. Hasilnya, Persib menang tipis 2-1.
Dua gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Daisuke Sato pada menit 37 dan David Da Silva pada menit 67. Sementara sebuah gol balasan dari Bayangkara FC tercatat atas nama Alex Martins Ferreira pada menit 73. David Da Silva menambah pundi-pundi golnya bersama Persib Bandung. Sebelum mencetak angka, David Da Silva juga terlibat dalam gol pertama Maung Bandung yang dicetak oleh Daisuke Sato. David Da Silva menanduk bola yang berhasil dimentahkan kiper Bayangkara FC Awan Seto. Bola rebound kemudian dikonversi menjadi gol oleh Daisuke Sato lewat sepakan kaki kanan. Bagi David Da Silva, gol ke gawang The Guardian menambah pundi-pundi golnya bareng Persib Bandung di Liga 1 menjadi 21 gol. David Da Silva kini unggul 1 gol dari kompatriotnya yaitu Mateus Pato dari Borneo FC di posisi kedua daftar top skor Liga 1. Namun pada kemarin Pato gagal membukukan gol menyusul hasil imbang 0-0 yang diterima Borneo pada laga tunda pekan ke-18 melawan Arema FC. Di bawah dua Brasil, ada striker naturalisasi asal Montenegro, Ilyas Pasojevic dari Bali United yang telah menorehkan total 15 gol. Dengan kemenangan atas Bayangkara FC, Persib menjaga asa juara. Meski demikian, peluang mereka terhitung kecil karena pemuncak klasmen Liga 1 saat ini, yaitu PSM Makassar. Secara matematis hanya butuh 1 kemenangan atau minimal 2 poin untuk mengunci gelar. Persib sekarang bertengger di peringkat kedua klasmen Liga 1 dengan koleksi 59 poin dari 30 laga. Mereka terpaut 10 angka dari PSM Makassar yang kini sudah bermain 31 kali. Adapun Bayangkara FC tidak beranjak dari posisi ke-7 klasmen dengan nilai 44 poin dari 31 pertandingan. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kylian Mbappe debut menjadi kapten timnas Prancis di kualifikasi Euro 2024 melawan timnas Belanda. Dalam debut perdananya tersebut, Mbappe langsung tampil gemilang dengan menyumbang 2 gol serta assist. Diketahui Kylian Mbappe didapuk sebagai kapten timnas Prancis menggantikan Hugo Lloris yang pensiun setelah Piala Dunia 2022. Momennya adalah duel perdana di grup B melawan timnas Belanda yang digelar di Stade de France Saint-Denis pada hari Sabtu 25 Maret dini hari. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor mencolok 4-0 untuk kemenangan Les Blues. Gol ini diciptakan oleh Antoine Griezmann pada menit 2, Dayot Upamecano pada menit 8, dan brace dari Kylian Mbappe pada menit 21 dan 88. Griezmann berhasil mencetak gol saat laga berumur 1 menit 55 detik. Ini adalah gol tercepat kedua yang pernah ditorehkan Prancis setelah gol 37 detik Louis Saha melawan Kepulauan Faroe pada Partai Prancis versus Belanda juga menjadi momen Mbappe melewati catatan gol Karim Benzema. Sang kapten baru timnas Prancis itu kini mengoleksi 38 gol dan duduk di tangga kelima pemain tersubur sepanjang tim Ayam Jantan. Mbappe unggul 1 gol atas Benzema yang sudah memutuskan pensiun dari timnas Prancis. Penyerang berusia 24 tahun itu meneruskan umpan Aurelien Tchouameni melalui sepakan terukur dalam situasi 1-1 dengan kiper. Terakhir, Mbappe melengkapi brace dengan gol menit ke-88. Mengingat usianya bahkan belum mencapai seperempat abad, peluang Kylian Mbappe melesat ke puncak masih terbuka sangat lebar. Sebuah pencapaian istimewa yang diukir oleh Mbappe.
Ronald Koeman menjalani debut jeblok bersama timnas Belanda di kualifikasi Euro 2024 hingga menelan hasil terburuk dalam satu abad ini. Di Oranye menelan kekalahan telak dari tim tuan rumah yaitu timnas Prancis. Duel antara Prancis versus Belanda berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Prancis. Tim Belanda bertandang ke markas timnas Prancis di Stade de France Paris pada hari Sabtu dini hari. Duel tersebut merupakan sajian pembuka kedua tim di kualifikasi Euro 2024 Grup B. Kekalahan ini membuat Memphis Depay dan kawan-kawan menambah rekor buruk. Belanda tertinggal 0-3 dari Prancis dalam 20 menit dan 47 detik pertandingan dari kick-off babak pertama. Hasil tersebut membuat di Oranye menelan ketertinggalan paling parah dan tercepat dalam pertengahan pertandingan satu abad ini. Mengutip dari Opta, catatan itu menjadi yang terburuk bagi Belanda sejak Agustus 1919 ketika menghadapi Swedia, di mana mereka kebobolan 0-3 dalam 20 menit pertama. Pasukan Ronald Koeman dibuat syok akibat gol pemain plus, yaitu Antoine Griezmann pada menit kedua. 6 menit berselang, pasukan Didier Deschamps kembali unggul melalui gol Dayot Upamecano. Belanda dibuat makin menderita setelah tuan rumah kembali merobek gawang Jasper Silesen pada menit 21 melalui gol Kylian Mbappe. Di babak kedua, Mbappe kembali mencetak gol bagi Prancis di menit 88. Gol tersebut tercipta melalui tendangan kaki kanannya dari dalam kotak penalti. Tak ada satu gol balasan yang bisa dicetak oleh Belanda. Kekalahan ini juga membuat debut Ronald Koeman bersama timnas Belanda berakhir tragis. Ronald Koeman kembali dipercaya menukangi di Oranye setelah setelah dipecat dari Barcelona. Dia menjabat juru taktik di Oranye pada Januari 2023. Mantan pelatih Barcelona itu menggantikan posisi Louis van Gaal per Januari tahun ini. Bayern Munchen resmi menunjuk Thomas Tuchel sebagai pengganti pelatih Julian Nagelsmann pada hari Sabtu dini hari. Tuchel akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di Allianz Arena. Sementara itu, diketahui Julian Nagelsmann dipecat secara kontroversial oleh manajemen Die Roten. Tuchel akan menukangi Bayern hingga 30 Juni 2025 mendatang. Selain itu, sang juru taktik asal Jerman juga telah dijadwalkan untuk memimpin latihan perdana skuad Bayern Munchen pada Senin depan. Dengan begitu, Tuchel sudah bisa mendampingi FC Hollywood saat jumpa Borussia Dortmund dalam lanjutan Bundesliga musim 2022-2023 pada Sabtu 1 April pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Dortmund merupakan mantan klub pelatih berusia 49 tahun itu. Tuchel pernah melatih Die Borussen pada 2015 hingga 2017 sebelum dia menukangi Paris Saint-Germain. Laga tersebut sangat krusial bagi Bayern Munchen karena bisa mempengaruhi posisi mereka di klasemen Bundesliga. Saat ini Bayern yang berada di peringkat kedua hanya terpaut 1 poin dari Dortmund yang berada di puncak klasemen. Kedatangan Tuchel tidak pelak memanaskan persaingan di berbagai kompetisi termasuk Liga Champions. Dia akan langsung memimpin Bayern guna menghadapi Manchester City asuhan Pep Guardiola di perempat final. Pertemuan Tuchel versus Pep Guardiola merupakan salah satu duel antar pelatih top yang paling menyita perhatian beberapa tahun ke belakang. Keduanya terlibat ajang perebutan trofi bergengsi beberapa kali. Menurut catatan Transfermarkt, bentrokan pertama mereka terjadi pada Bundesliga musim 2013-2014. Kala itu, Pep yang masih menukangi Bayern mengungguli
Mainz asuhan Tuchel dalam 2 pertemuan dengan skor 4-1 dan 2-0. Akan tetapi, musim ini armada Pep Guardiola kembali mengusung ambisi sebagai kandidat juara di pentas antar klub terelit Eropa. Namun, lagi-lagi, ambisi mantan pelatih Barcelona tersebut harus menemui adangan Tuchel dengan tim barunya yang lebih superior, Bayern Munchen. Pada fase perempat final nanti, Manchester City kebagian menjadi tim tuan rumah terlebih dahulu dengan menjamu De Rotten pada 11 April mendatang di Etihad Stadium. Tuchel gantian menyambut Pep di rumah lamanya Allianz Arena pada leg kedua pada 19 April 2023. Nah, kali ini ada berita mengenai badminton. Dua wakil Indonesia berhasil menembus babak semifinal Swiss Open 2023. Mereka adalah Apriani Fadia serta Gregoria Mariska Tunjung. Laga-laga babak perempat final atau 8 besar ajang bulu tangkis Swiss Open 2023 digelar di Basel pada hari Jumat hingga Sabtu dini hari tadi. Sebanyak 2 dari 5 wakil Indonesia di fase 8 besar Swiss Open berhasil membungkus kemenangan. Perjuangan Indonesia pada babak perempat final Swiss Open 2023 dibuka dengan manis oleh ganda putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti yang menyingkirkan pasangan China Li Yijing, Lou Xiumin. Apriani Fadia yang sempat telat panas pada awal-awal laga menggenggam tiket semifinal Swiss Open 2023 usai menang straight game dengan skor 22-20 dan 21-15. Langkah Apriani Fadia tak mampu diikuti oleh Rinov Rivaldi dan Pita Haning Tias Mentari di sektor ganda campuran. Gangguan cedera membuat langkah Rinov Pita terpaksa terhenti di perempat final. Rinov Rivaldi mengalami cedera tangan kanan hingga tak bisa melanjutkan bermain di game kedua. Laga pun berakhir dengan keputusan retired usai Rinov Pita takluk 18-21 pada set pertama. Wakil lain Indonesia yang tidak berhasil mengamankan tiket semifinal Swiss Open 2023 adalah Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana, dan Putri Kusuma Wardani. Fikri Bagas ditumbangkan oleh unggulan ketiga asal Malaysia, Ong Yeoshin dan Theo Iyi dalam duet yang berlangsung 3 set. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani takluk kala berhadapan dengan tunggal putri unggulan ke-6 asal Thailand. Dia harus takluk dengan skor 12-21, 14-21. Walau begitu, tunggal putri Indonesia masih menyisakan wakil di semifinal Swiss Open 2023. Gregoria Mariska Tunjung melaju ke babak 4 besar usai mengandaskan perlawanan pebulu tangkis Skotlandia, Christy Kilbore. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di live update sport pemirsa. Namun setelah jeda pariwara berikut, saya masih akan menemani Anda dalam program live update mancanegara.